Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Nur Khofifah di YouTube channel Fifah Az-Zahra. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah mencontohkan beberapa penggunaan shortcut pada Microsoft Word di komputer atau laptop. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan beberapa penggunaan icon di Microsoft Word pada laptop atau komputer. Ya, baik, mari kita mulai. Saya sudah menyiapkan contoh kalimat di Microsoft Word ya. Itu seperti ini. Nanti saya akan menggunakan beberapa icon di Microsoft Word untuk saya edit di tulisan saya. Ya. Yang pertama yaitu icon bold. Icon bold ini digunakan untuk menebalkan tulisan. Seperti ini ya. Nah, saya akan contohkan. Yang pertama yaitu memblok dulu mana tulisan yang ingin ditebalkan ya. Saya pilih semua. Lalu kemudian klik icon bold. Nah, jadilah tebal seperti judulnya ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kalau mengembalikan itu mudah ya. Tinggal mengklik kembali icon mana yang telah dipilih tadi. Ya, kembali lagi seperti biasa. Lalu kemudian icon I miring ini sebelahnya. Ini digunakan untuk memiringkan tulisan. Seperti bentuk Latin ya. Saya akan memblok semuanya. Lalu saya klik I miring. Jadilah tulisannya menjadi miring. Seperti ini. Ya. Kemudian sebelahnya yaitu U garis bawah. Ini underline. Jadi untuk menggarisbawahi tulisan yang dipilih. Saya klik. Nah, jadilah tulisannya bergaris seperti ini. Ya, saya kembalikan lagi. Oke. Setelahnya yaitu ABC dicoret. Nah, ini untuk mencoret tulisan. Nah, seperti ini. Gampang ya. Sangat membantu sekali dalam penulisan di Microsoft Word. Saya kembalikan lagi. Lalu yang kemudian yang sering muncul saja ya, saya mencontohkannya itu yang sering digunakan pada penulisan untuk tugas atau pekerjaan yang menggunakan Microsoft Word ya. Lalu kemudian ini A. Ini A besar untuk membesarkan tulisan. Sebaliknya yang sebelahnya ini digunakan untuk mengecilkan tulisan. Lalu yang ini untuk memilih bentuk penulisan kapital. Mau kapitalnya hanya di depan, ya seperti ini ya. Kapitalnya hanya di depan. Jadi kapitalnya hanya di setelah titik. Ya. Atau yang kecil semua. Kecil semua tidak ada kapital. Ini tadi baru bereaksi ya. Yang depan aja setelah titik ini besar. Nah, kalau yang di tengah-tengah yang harusnya besar itu menjadi kecil ya. Itu yang sentence case. Yang lowercase tadi yang kecil semua. Lalu yang uppercase ini besar semua. Ya. Lalu kemudian yang capitalize each word itu setiap kalimat, setiap kata, maaf. Setiap kata. Jadi depan-depannya huruf depan di setiap kata itu menjadi besar. Lalu yang ini justru ini acak ya. Jadi ini jarang digunakan karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Saya kembalikan lagi. Oke. Saya kembalikan seperti ini aja ya. Seperti biasa aja. Nah, kemudian penggunaan ini bentuk paragraf. Bentuk paragrafnya kalau seperti ini menjadi, ini saya kembalikan dulu ya. Nah, kalau
Kalau yang ini adalah rata kiri, sehingga yang di kiri ini rata, tapi yang kanan tidak. Nah, kalau yang ini rata tengah, tengahnya ini terisi, tapi kanan dan kirinya tidak rata. Lalu kemudian yang sebelahnya ini rata kanan. Yang kanan itu rata, tetapi yang kiri tidak. Nah, lalu yang ini menjadi rata kanan dan kiri. Ini biasanya yang sering digunakan ya, karena sesuai dengan syarat membuat makalah, skripsi, itu. Dan lagi, nah, lalu kemudian penggunaan ini jarak spasi bawah sama atas gitu ya. Ini bisa diatur berapa. Kalau satu ya segini, kalau 1/4 cm seperti ini, biasanya itu 1,5 dan 2 ini ya. 1,5 ini, seperti ini tadi. Baik, seperti itu. Lalu kemudian penggunaan ini, penggunaan untuk list, menulis list. Seperti saya contohkan, misalkan kalimatnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bersyawarah dan keadilan sosial Indonesia. Nah, oke. Ini saya maaf. Ini saya atur ini ya. Nah, bisa kita blok pilihan mana yang berbentuk list ya. Tulisannya yaitu yang ini. Lalu kita tekan ini. Nah, langsung menjadi bentuk list ya, yang pinggirnya ada hiasan semacam ini. Atau kita bisa memilih juga banyak macamnya. Mau yang bentuknya kotak atau bentuknya centang atau bentuknya angka juga bisa. Dan angkanya juga setelahnya mau titik atau kurung atau ABC itu bisa. Ya, seperti ini. Jadi itu penggunaan listnya. Ini sangat membantu sekali ya dalam penulisan Microsoft Word untuk berbagai pekerjaan atau tugas sekolah. Ya, seperti itu. Kalau yang ini, apa ini ya, yang kotak ini adalah digunakan untuk memilih font ya. Misalkan memilih bentuknya. Font itu yang miring-miring bisa, atau yang tebal juga bisa. Misalkan saya pilih ini ya. Ini kalau ini memilih ukurannya. Ukurannya misalkan 10 ya, seperti ini. Ini penggunaan beberapa icon yang sering digunakan di home ya. Home. Kalau ini, oh iya saya lupa, kalau yang ini digunakan untuk mewarnai tulisan. Misalkan saya blok kembali. Kalau yang ini digunakan untuk
mewarnai tulisan, ya misalkan jangan merah ya, misalkan hijau. Nah, lalu kalau yang ini digunakan untuk memblok tulisan dengan warna, ya seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi ya. Nah, itu tadi beberapa contoh penggunaan icon yang sering digunakan pada Microsoft Word di wilayah Home. Lalu kemudian yang di wilayah Insert. Nah, kalau penggunaan Insert ini digunakan untuk lebih kepada gambar-gambar ya, atau bentuk tabel, berbentuk seperti itu ya, yang menyelipkan bentuk-bentuk seperti ini. Yang sering digunakan adalah shape ini ya, yang untuk membuat bentuk misalkan kotak. Nah, kita klik dulu yang tadi ya, ini shape misalkan kotak atau lingkaran kotak ya, semirip kotak. Oke, nah akan muncul bentuk panahnya menjadi persegi 4. Ini berarti sudah sukses ya kliknya. Lalu kemudian kita mencontohnya seperti itu. Terus lagi. Nah, lagi ya. Kita tekan yang kiri ya. Keyboard yang kiri. Lalu kita pilih berapa ukurannya. Nah, lepaskan jadi seperti ini. Ya, jadi kotak. Nanti bisa diatur dengan yang kanan ya, keyboard yang kanan. Nanti bisa add text di tengahnya. Nanti kita bisa menulis di sini. Misalkan Viva seperti itu. Jadilah seperti ini. Nanti bisa juga memilih warna ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian juga ada tabel. Ini yang sering digunakan. Kita milih berapa kolom yang diperlukan. Kalau ini berarti kanan kiri, kalau ini sama bawah 4 gitu ya. Misalkan saya milih ini, nah langsung terpilih seperti ini. Nanti bisa ditebalkan, bisa diperpanjang, diperlebar sesuai kebutuhan ya. Nanti bisa kita isi dengan nomor, misalkan nomor, lalu kemudian nama, lalu kelas, dan lain sebagainya. Ini penggunaan tabel pada Microsoft Word ya. Seperti itu. Lalu kemudian itu tadi yang insert. Kemudian yang desain. Mendesain ini digunakan untuk mendesain tulisan saja sih, tapi ini jarang. Lalu yang kemudian page layout. Nah, ini yang paling sering juga digunakan. Page layout itu lebih banyak penggunaan untuk mengatur bentuk kertas atau bentuk size-nya pada Microsoft Word ya. Seperti margin, ini digunakan untuk memilih bentuknya. Nah, misalkan atasnya 3, lalu sebelah kirinya 4, sebelah bawahnya 3, kanannya 3. Biasanya itu yang sering ya, karena yang sebelah kiri itu digunakan untuk misalkan membendel kertasnya itu. Tapi kalau juga mau 3 juga tidak apa-apa. Saya pilih 3. Jadi rata. Nah, akhirnya rata antara atas, kiri, kanan maupun bawah. Ya, bawahnya juga sama. Itu penggunaan margins. Kalau orientation ya, ini untuk berdiri, portrait atau landscape, tidur. Nah, bentuknya jadi seperti ini deh kalau landscape. Nah, bisa
dipilih sesuai kebutuhan ya dan suka hati. Kalau size ini bentuk kertasnya, maaf tadi yang ini ukuran kertasnya ya A4 atau letter, biasanya kok sering A4. Kalau columns itu bentuk penulisan pada halaman ya. Maksudnya kalau columns itu nanti bisa menjadi satu seperti ini atau terbagi menjadi dua bagian. Nah, biasanya beberapa buku seperti itu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus dulu. Oke, kita coba columns yang bentuknya dua. Nah, seperti ini ya. Ini kalau banyak, saya copy, saya paste. Nah, menjadi di sebelahnya, bukan di bawahnya atau di page selanjutnya. Ini terbagi menjadi dua seperti ini. Itu kalau penggunaan columns ya. Saya kembalikan lagi menjadi satu. Nah, kalau satu menjadi dua halaman, banyak. Baik. Kalau break itu digunakan untuk memotong halaman. Jadi misalkan saya maunya halaman 1 hanya sampai ini saja. Yang mulai ini saya inginnya di halaman berikutnya. Jadi saya klik yang terakhir, lalu kita tekan break. Nah, jadinya di paragraf atau maaf, di halaman selanjutnya ya, mulai yang saya klik tadi. Itu penggunaan break. Jadi kalau misalkan membuat makalah, lalu pada materi yang sudah selesai, kemudian ingin melanjutkan materi selanjutnya di halaman selanjutnya, maka bisa menggunakan break tersebut. Baik, saya kira itu yang contoh-contoh penggunaan icon yang sering digunakan di Microsoft Word pada laptop maupun komputer ya. Yang sering digunakan itu yang saya sebutkan tadi, baik di home, insert, design maupun page layout. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.